Please welcome the Chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump. Bayangkan Anda sedang memegang kunci sebuah benteng raksasa yang bernama Amerika. Lalu dengan senyum lebar, Anda membukakan pintu untuk seorang tamu yang tampaknya santun seperti seorang pelayan, bahkan seperti seorang babu, tanpa menyadari bahwa di dalam jubahnya ia membawa belati yang telah diasah selama 20 tahun. Itulah yang terjadi pada 11 Desember tahun 2001. Hari itu Amerika Serikat tidak sedang merayakan kemenangan kapitalisme. Mereka sedang menandatangani surat kematian mereka sendiri dengan membiarkan naga merah Cina masuk ke pasar dunia. Kini saat belati itu sudah menyentuh leher, muncul seorang sosok yang oleh banyak orang dianggap sebagai agen kekacauan dunia saat ini bernama Donald Trump. Namun, dalam kacamata sejarah, Trump adalah ekspresi darurat. Dan selamat datang di babak terakhir perjudian besar dari Donald Trump. Untuk memahami mengapa 11 Desember tahun 2001 itu disebut sebagai surat kematian bagi Amerika, kita harus melihat kondisi Cina setelah era Mao Zedong. Di babak kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina adalah negara yang babak belur secara ekonomi, namun mereka memiliki ambisi yang sangat besar dan sangat membara. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melawan Barat secara fisik untuk saat itu. Maka saat itu lahirlah sebuah doktrin yang terkenal bernama sembunyikan cahaya, pupuk kegelapan. Hasil dari doktrin itu selama 20 tahun Barat sepertinya terbuai oleh angan-angan bahwa internet dan uang itu bisa menjinakkan Cina menjadi negara yang demokratis. Bill Clinton bahkan mengejek upaya Cina untuk mengontrol internet seperti memaku agar-agar di dinding. Ya, pasti akan jatuh. Namun, seperti yang dicatat oleh David Sanger, itu bukanlah strategi teman-teman, melainkan khayalan yang menyamar atau mimpi yang dikamuflasekan. Saat itu Cina memainkan peran sebagai pabrik murah dunia dengan sempurna. Mereka tersenyum sambil menunduk seakan-akan bahwa mereka adalah babu dari dunia ini. Namun dalam hati kecil mereka, mereka memegang teguh doktrin baru dari Deng Xiaoping, yakni sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktunya. Kalau pertama tadi itu adalah sembunyikan cahaya, pupuk kegelapan, di era Deng Xiaoping itu sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktunya. Dan terbukti teman-teman, hari ini di bawah Xi Jinping, topeng itu telah dilepas secara sempurna. Uang yang dulu kita bayarkan untuk mainan dan baju murah telah berubah menjadi otot militer yang sangat kuat dan sangat mengerikan. Cina sekarang bukan lagi murid yang patuh pada guru Amerika. Cina telah menjadi penantang yang ingin menggantikan posisi guru yang bernama Amerika itu. Teman-teman, inilah alasan Donald Trump kembali. Ia bukan sekadar politisi dengan wataknya yang kasar, dengan retorikanya yang kasar dan rasis. Ia adalah reaksi panik dari sebuah imperium yang sadar bahwa mereka telah memasukkan kuda Troya ke dalam benteng mereka. Maka hari ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana strategi Amerika melawan kekuatan Cina ini. Strateginya kini bukan lagi diplomasi teman-teman, melainkan bumi hangus ala Donald Trump. Dulu kekuasaan diukur dalam satu barel minyak. Hari ini Tuhan baru dunia itu bukan lagi minyak, melainkan semikonduktor. Benda yang lebih kecil dari kuku jari ini adalah otak dari segala hal. HP, komputer, robot, mulai dari Wall Street hingga ke rudal nuklir, bahkan pesawat tempur tercanggih Amerika. Tanpa chip kecil itu, teknologi tercanggih Amerika hanyalah besi tua yang bisu.
Hari ini ada fakta yang mengerikan yang coba disembunyikan oleh Pentagon, yakni jet tempur kebanggaan mereka F-35 Lightning II ternyata sangat bergantung pada semikonduktor dari Asia. Hampir 98% mikroprosesor di dalamnya diproduksi atau dikemas di wilayah yang suatu waktu bisa diserang bahkan dikunci oleh Cina. Yang paling nyata saat ini adalah Taiwan dengan perusahaan Nvidia yang saat ini adalah perusahaan chip raksasa dunia. Kapanpun kalau mereka mau dan kalau merasa waktunya sudah tiba, Cina pasti akan menyerang Taiwan dengan balutan kebijakan satu Cina. Jika Amerika tak bisa lagi memproduksinya sendiri, maka Cina harus dipastikan kembali ke zaman batu. Sampai di sini, Amerika, khususnya Donald Trump sebagai presidennya, semakin panik. Trump tahu bahwa otak jenius yang sedang dipakai Cina saat ini akan mati tanpa oksigen. Begitu pula dengan Cina itu sendiri. Trump tahu sebagai pabrik dunia, Cina memiliki kelemahan yang fatal. Mereka mengimpor 73% kebutuhan minyaknya dari luar. Setiap tank, pesawat, dan pabrik mereka bergantung pada jalur laut yang sangat rawan. Trump kemudian mengaktifkan kembali doktrin Monroe ala Amerika Serikat. Fokusnya adalah mengamankan halaman belakang Amerika, dan halaman belakang itu adalah Amerika Latin. Target utamanya adalah Venezuela, pemilik cadangan minyak terbesar yang kini justru bersekutu erat dengan Cina. Cina memberi Venezuela utang untuk memulihkan kondisi ekonominya, tapi bayarannya bukan pakai uang, teman-teman, melainkan pakai minyak mentah Venezuela. Amerika semakin panik di sini. Amerika bersiap menggantikan rejim secara total untuk memastikan keran minyak terbesar itu berpindah dari tangan Cina ke tangan Washington. Ditambah dengan penutupan jalur tikus yang makin gencar akhir-akhir ini. Dan jalur tikus itu adalah dari Iran. Trump sedang mencoba strategi total resource denial, yakni mencekik musuh sampai mereka berlutut memohon ampun karena kehabisan energi. Meski demikian, kekuatan Amerika masih tersisa, teman-teman. Dan senjata terkuat Trump bukanlah nuklir, melainkan dolar. Selama 80 tahun, dolar adalah sistem saraf perekonomian dunia. Namun, senjata ini ternyata mulai tumpul karena terlalu sering digunakan untuk memukul. Mulai dari Amerika Latin, banyak yang menjadi korban, sampai ke Timur Tengah. Lalu kita tiba pada tahun 2022 ketika Amerika membekukan aset Rusia sebesar 300 miliar dolar. Saat itu dunia melihatnya sebagai peringatan. Uangmu di Bank Amerika yang disimpan dalam bentuk dolar tidak lagi aman jika kamu memiliki perbedaan politik dan kepentingan dengan Amerika. Cina pun mulai sadar, Iran mulai sadar, Brasil mulai sadar, Afrika Selatan mulai sadar, dan mereka pun kemudian membentuk yang namanya BRICS untuk melawan dolar dalam program dedolarisasi. Cina, Rusia, bahkan India mulai membangun jalan tol bayangan untuk bertransaksi tanpa melalui sistem SWIFT-nya Amerika. Di sini Trump sesungguhnya sedang berkejaran dengan waktu. Ia harus menghancurkan ekonomi Cina sebelum dunia berhenti membiayai utang raksasa Amerika. Jika dunia berhenti membeli surat utang Amerika Serikat, membuang dolar, imperium ini tidak akan runtuh karena kalah perang, melainkan karena kebangkrutan ekonomi. Lagi-lagi di sini yang panik adalah Donald Trump sebagai presiden. Karena itulah, di dalam negeri, ia menyadari bahwa birokrasi dalam konteks demokrasi sangat lamban dan itulah yang menjadi musuh terbesarnya. Maka melalui proyek 2025, ia berencana menggunakan instrumen administratif bernama Schedule F. Tujuannya memungkinkan presiden memecat puluhan ribu pegawai sipil karir dan menggantikannya dengan orang-orang yang loyalis. Ia tahu bahwa dalam situasi perang, kita tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga orang yang loyal dan tegak lurus.
Trump juga ingin menghapus kemandirian lembaga seperti FBI dan menjadikannya alat politik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Trump percaya pada teori bahwa dalam situasi krisis, kekuasaannya itu harus mutlak. Baginya, agar imperium Amerika tetap hidup, terkadang sistem demokrasi yang lamban harus dimatikan dan diganti dengan kendali satu tangan yang tegas. Itulah sebabnya mengapa Trump itu sudah mirip seperti seorang kaisar yang sangat otoriter. Saat gajah Amerika bertarung melawan naga Cina, Indonesia adalah pelanduk yang terikat di tengah ring. Coba teman-teman lihat kemarin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Davos, Swiss. Ia mengikuti perintah Donald Trump untuk bergabung bersama Dewan Gaza yang menurut Trump ini adalah organisasi cikal bakal lahirnya PBB baru atau PBB tandingan. Karena PBB saat ini tidak bisa lagi dikendalikan oleh Amerika. Namun Cina adalah mitra dagang terbesar kita. Jika ekonomi mereka runtuh, ekspor nikel dan batu bara kita pasti akan mati. Di sisi lain, Amerika memegang kendali atas nilai rupiah kita. Rupiah itu seperti golok pembunuh, teman-teman, yang suatu waktu ketika ditebas, maka negara pun yang akan terkena pasti akan runtuh secara ekonominya. Dan tahun 98 sudah membuktikan itu. Jika dolar digoyang, tabungan kita tak ada nilainya. Teman-teman, dunia lama yang penuh dengan kedamaian sepertinya akan segera berakhir. Kita memasuki era di mana setiap transaksi dagang adalah peluru. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, melainkan apakah Indonesia, apakah kita sudah siap menghadapi badai ketika imperium Amerika terakhir ini melemparkan dadu perjudiannya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai pada detik ini. Saya Irfan Kurniawan, pamit dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, jika kamu memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.